gitu aja. Oke, oke, sip. Aku record, sorry, aku share screen dulu. Desktop ya. Apakah sudah terlihat share screen-ku di sini? Sudah, Mas. Oke, sip. Jadi di sini kita akan coba melakukan simple CRUD di Laravel. Jadi mungkin teman-teman kemarin udah ikut pertemuan pertamanya ya, yang offline. Itu mungkin udah sempat disinggung juga apa-apa aja yang ada di Laravel. Nah, di sini kita akan coba membuat CRUD. Terus kita akan coba singgung-singgung sedikit nanti apa-apa aja yang udah ketahui di pertemuan pertama nanti kita akan bisa implementasikan di sini gitu. Jadi CRUD itu singkatannya dari create, read, update, dan delete ya kalau teman-teman nggak tahu. Jadi itu kayak standar fitur yang ada di sebuah aplikasi website. Biasanya kita bisa melihat halaman, kita bisa membuat menambahkan suatu data, terus update data sama delete data. Itu fitur paling dasar yang ada di aplikasi gitu. Nah, di sini kita akan coba pakai Laravel Fresh aja. Di sini aku akan coba install Laravel baru. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti mau mengikuti silahkan, atau mungkin mau menyimak saja nanti dilihat recordnya juga nggak apa-apa. Kita coba install dulu, terus kita akan coba pakai yang namanya Laravel Breeze ya. Kalau teman-teman nggak tahu, Laravel Breeze itu starter kit yang dipunyai Laravel. Kita coba install dulu di sini sembari tak liatin apa itu Laravel Breeze. Ya, namanya ada seadanya aja lah ya. Nih aku namain Breeze Try. Di sini teman-teman bisa namain sesukanya untuk folder Laravelnya. Kita coba buka dulu di kode editor. Teman-teman, kalau di sini aku pakai VS Code. Kalau teman-teman biasa pakai yang lain nggak ada masalah juga sih. Oke, Laravel Breeze di sini teman-teman bisa coba buka kalau misalkan mau lihat juga di sini ada laravel.com, terus ada starter kit. Di sini ada yang namanya Laravel Breeze. Jadi di sini kayak Laravel udah nyediain starter kit, isinya ada authentication fitur, terus ada halaman dashboard juga di dalamnya. Kayak semacam Hello World gitu, tapi dia udah ada header, ada navbar, jadi kita bisa nambah-nambahin navigasi di situ. Terus tag-tagnya juga di sini pakai ada Breeze dan Blade, React atau Full, terus sama Next.js atau API. Di sini kita akan coba pakai yang Breeze dan Blade aja karena kita akan coba memahami konsepnya dulu, konsepnya Laravel, gimana kita bisa melakukan CRUD di Laravel itu perlu apa aja gitu. Jadi di sini biar simple kita pakai Laravel Breeze aja yang udah ada gitu. Jadi kita bisa tinggal lihat di dalamnya tuh sebenarnya dari Laravel tuh gimana sih bentukannya supaya bisa terjadi supaya kita bisa membuat sebuah fitur simple gitu. Di sini kita akan cobanya CRUD ya. Langsung aja di installation, copy aja di sini di starter kit Laravel, terus di sini Laravel Base installation, di sini kita copy aja, buka terminal, kita paste dulu. Oh ya, nanti kita akan coba git ini dulu biar kita tahu kita barusan ngerubah apa aja gitu. Oh, sorry. Build initial commit. Oke. Oke, setelah install ini, selanjutnya kita jalanin perintah ini ya. Kita tinggal ikutin aja. Karena ini cuma instalasi aja. Yang penting nanti kita akan memahami konsep yang ada di dalamnya gitu. Ini kita tulis saja Blade. Terus would you install doc mode? Nggak usah. Nggak usah yang aneh-aneh dulu. Ini PHP unit juga nanti aja. Kayak unit test ya. TDD-nya di Laravel bisa pakai PES.
Ini ya nanti dulu aja sih, sudah terlalu rumit. Kita tunggu dulu. Oh ya, sembari nunggu kita setup database dulu. Mungkin di sini teman-teman kemarin udah pernah disinggung tentang database pas pertemuan pertama. Jadi di Laravel itu untuk memanajemen database kita ada yang namanya migration ya di sini. Jadi kayak ini istilahnya apa ya, kayak magicnya Laravel gitu. Jadi kita kayak nggak perlu tahu SQL sintaks ya, sintaks SQL apa yang dipakai di belakangnya di sini kayak udah disediain gitu. Kalau misalkan mau buat tabel di sini ada skema create, yang artinya dia akan membuat tabel yang namanya di sini contohnya adalah password reset token gitu. Nah, oke, kita akan coba buat database dulu di lokal mungkin ini kayak gini mungkin. Terus untuk apa namanya? Untuk memigrasikan tabel kita ke dalam database di sini ada komen yang namanya php artisan migrate. Jadi mungkin kita akan coba contohkan dulu kali ya untuk ngebuat satu tabel. Jadi kita akan tahu apa namanya, gimana caranya ngebuat sebuah tabel di Laravel. Tabel itu kayak istilah gampangannya tabel itu kayak buku di dalam sebuah rak gitu. Rak itu database-nya, bukunya itu adalah tabel-tabel. Jadi ini misalkan ada buku user di sini, di dalamnya ada data-data user kita gitu. Terus disatuin di dalam sebuah database itu kayak rak-nya gitu. Kita coba aja. Kalau untuk ngebuat sebuah tabel di sini kita pakai komen yang namanya make migration ya. PHP artisan make migration. Terus baru nama tabelnya apa? Create. Misalkan di sini mungkin kita akan coba buat tabel namanya artikel ya, karena nanti kita akan coba buat CRUD, mungkin CRUD artikel di situ nanti ada field, mungkin ada title, ada description, itu juga oke. Jadi kita akan coba buat aja. Oh ya, sama di Laravel itu untuk namingnya tabel, standar penamaan tabel dia itu bentuk plural dari bahasa Inggris ya. Jadi semisalkan di sini ada users, jadi kayak pluralnya user gitu. Ini fungsinya nanti ada hubungannya sama model. Yani kita akan coba buat migrasinya dulu ya. Nanti kita akan singgung juga kenapa harus plural gitu bentuknya. Terus apa hubungannya sama model begitu. Kita akan coba dulu aja buat migrasi namanya artikel. Di sini ada file baru di dalam folder migrations. Ada yang namanya create article. Di sini kita bisa spesifikan field apa yang mau kita tambahkan ke dalam tabel ini. Nah, untuk tipe-tipe fieldnya, di sini teman-teman bisa cek aja di dokumentasinya langsung. Kita bisa ngebuat field apa aja di dalam Laravel ini. Sebenarnya standar SQL ya, ada string, integer, bikin integer, dan lain-lain gitu. Tapi teman-teman bisa cek di sini biar kalau misalkan mau lihat itu. Kalau mau lihat lebih jelas di sini ada nggak ya creating column. Nah, ini nih. Available kolom tipe. Teman-teman bisa cek aja di dokumen resminya, dokumentasi resmi Laravel. Ada tipe-tipe apa aja yang bisa kita buat di Laravel ini ya, dengan migrasi Laravel ini, migration Laravel. Oh ya, di sini aku pakai MySQL. Sebenarnya kalau di Laravel kita bisa pakai lebih dari apa? Kita bisa pakai macam-macam ya, nggak cuma MySQL untuk database connection-nya. Kalau mau ngecek apa aja yang bisa dipakai oleh Laravel ini, bisa cek di dalam config database. Di sini ada SQLite, ada MySQL, ada Postgre, ada SQL Server. Di sini kita akan pakai MySQL aja yang standar-standar. Nah, ini
Nanti aku akan coba jelasin di mana magicnya migration ini di Laravel gitu. Ini kita mungkin coba namain aja title, terus mungkin ini kita description, mungkin teks kita akan coba buat teks area ya. Mungkin nanti di descriptionnya ada teks panjang gitu. Dua field ini kenapa Laravel itu sangat gampang banget, kita nggak perlu paham SQL syntax. Kalau kita jalanin kayak gini, PHP Artisan Migrate, yes. Nah, dia tuh akan nge-create tabel baru di dalam database kita gitu. Kita cek dulu, mungkin kita akan coba buka database-nya yang tadi baru dibuat. Namanya adalah Bristry. Sebenarnya di belakangnya itu dia ngerun sintas SQL untuk nambah database gitu. Bristry, nambah database, nambah tabel juga. Nah, sekarang kita ada tabel baru nih, artikel yang udah dibuat tadi, udah sukses berarti. Nah, sebenarnya di belakangnya itu dia sintaksnya kayak gini nih. Bentar. Di sini nge-create tabel. Nah, create tabel. Ini ada nggak ya? Sekarang tes gitu. Nah, sebenarnya tuh di dalamnya itu dia kayak gini nih, ada create tabel bristry.test. Nah, itu kan sebenarnya kan kalau misalkan di MySQL terus di Postgre atau mungkin di SQL Server gitu, mungkin ada agak-agak beda gitu ya sintaksnya. Nah, itu tuh udah di handle sama Laravel. Jadi cukup tulis kayak gini aja, satu sintaks itu bisa dipakai di banyak database connection itu. Paling minimal inilah. Soalnya ada juga orang buat package untuk nge-connectin ke NoSQL kayak MongoDB gitu-gitu. Ada juga, jadi kayak gampang banget gitu. Kita nggak perlu tahu sintaksnya. Jadi cukup ininya aja sih, sintaks punyanya Laravelnya aja untuk nge-create tabel dan manage migration gitu. Ini itu yang pertama ya, terkait migration tabel database. Gimana caranya ngebuat, terus nambah field juga di Laravel, kira-kira kayak gitu. Nah, terus untuk misalkan teman-teman mau tahu lebih tahu tentang field ya, buat field namanya title, tipenya string, terus ada description juga, tipenya text. Ini buat nyimpan string panjang. Jadi di sini ada, nanti akan ada artikel, ada title, ada description. Kita akan coba nambah data artikel ini lewat dashboardnya nanti gitu. Oke, step pertama dalam proses pembuatan CRUD ya, yang pasti kita perlu migration. Tadi kita udah selesai buat database, buat tabelnya udah sukses. Terus yang kedua kita perlu buat modelnya. Mungkin teman-teman kemarin udah sempat disinggung juga ya pas pertemuan pertama apa itu model. Jadi singkatnya model itu kayak hmm, kayak untuk memanage mengkonfig tabel kita gitu. Jadi bedanya gimana? Migration itu kan kita fungsinya cuma untuk ngebuat doang, ngebuat, nge-update atau mungkin ngedrop gitu, oke, ngedrop tabel gitu yang udah existing. Kalau model itu fungsinya untuk memanage tabel kita gitu. Jadi masih ada kaitannya nih antara migration sama model. Kalau migration itu cuma untuk ngebuat, untuk ngedelete, untuk nge-update gitu. Kalau model fungsinya untuk mengkonfigurasi. Nah, mungkin itu ya yang tepat, mengkonfigurasi tabel yang kita punya. Di sini contohnya udah ada existing model namanya user. Terus di sini udah ada tabel yang namanya users juga nih. Nah, itu yang berarti di sini model user ini di dalamnya kita bisa konfigurasi nih. Kayak ini contohnya the attribute that are most extendable. Jadi ada variabel namanya fillable. Di sini berarti field apa aja yang boleh dimasukkan. Jadi kayak request masuk ke tabel user itu bolehnya field apa aja sih? Cuma ada name, email, password gitu. Terus ada hidden juga, ada cache itu
Casting atribut ya ini apa namanya agak advance ya. Jadi simpelnya pokoknya model itu untuk mengkonfigurasi tabel yang kita punya gitu. Itu paling simpelnya. Mungkin kalau teman-teman mau apa namanya mau ekspor lebih lagi bisa cek aja di dokumentasi resminya. BTW dokumentasi resminya Laravel udah komplit banget. Kalau misalkan teman-teman butuh apa-apa gitu langsung cek aja di sini. Itu udah dijelasin gitu. Kita buka aja contohnya model. Mm, 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 mm. Oh ini seeder ya, sorry. Nah ini generating model class. Nah ini di sini kayak ada eloquent getting started, di sini udah dijelasin kayak deep dive-nya model lah. Penggunaan minimal model itu bisa ngapain aja di sini udah dijelasin nih. Tapi kita nggak akan nyobain satu-satu apa aja yang ada di sini. Mungkin itu nanti bisa sambil jalan lah. Yang penting di sini teman-teman tahu model itu fungsinya untuk apa gitu. Nah, terus kenapa tadi nama tabel harus bentuk plural gitu? Terus modelnya bentuknya bentuk singularnya. Kayak gini kan user, nama tabelnya users. Berarti di sini kalau misalkan kita punya tabel namanya artikel, modelnya berarti harus namanya artikel gitu. Kayak gini. Nah, itu kenapa? Karena modelnya di Laravel ini dia akan otomatis ngebaca nama tabelnya sesuai sama itu ya tadi ya penamaannya. Jadi misalkan nama tabelnya articles, di sini kita kalau misalkan buat model namanya artikel, dia otomatis udah terkoneksi nih. Oh, berarti model artikel ini dia akan mengkonfigurasi tabel yang namanya artikel gitu tanpa kita perlu mendefine apa namanya model ini tuh mengkonfigurasi tabel apa gitu. Dia udah tahu sendiri nih. Oh, kalau misalkan dia artikel singular, pluralnya berarti dia harus mengkonfigurasi tabel namanya articles gitu. Nah, ini mungkin hmm, kita coba dulu semisalkan dia namanya bukan artikel gitu yang dikonfig. Misalkan di sini kita buat model baru namanya mungkin tes gitu ya. Nah, ini kan dia kita kan belum punya nih tabel yang namanya tes. Oke, kita coba buat dulu aja. Mungkin namanya percobaan gitu kali ya. Mungkin kita lagi buat aplikasi, ini contoh aja kita lagi buat aplikasi dengan database-nya itu kita disuruh pakai bahasa Indonesia gitu, nama tabel-tabelnya. Mungkin sini kita akan coba dulu misalkan nama tabelnya percobaan gitu. Ini kita copy aja di sini. Terus di sini namanya percobaan, isinya cuma titel doang gitu. Kita migrate langsung. Nah, di sini kalau misalkan kita apa namanya? Kita coba panggil pakai eloquent, mungkin teman-teman kemarin juga udah disinggung ngeget ngeget data dari model gitu. Misalkan kita coba dulu tes app model tes get gini ya. Ini artinya adalah kita ambil semua data dari tabel tes, harusnya sih seperti itu ya artinya. Nah, kalau kita cek di sini base tabel or view not found. Nah, ini nih dia langsung apa namanya? Langsung nyari nih. Oh, di nama modelnya tuh tes. Dia langsung nyari tabel yang namanya TESTS nih, tes di database Bistra gitu. Itu kan nggak ada tuh. Padahal kita maunya tes itu connect-nya sama tabel yang namanya percobaan nih. Nah, itu di Laravel itu juga bisa dikonfig. Jadi tidak perlu bingung. Jadi sebenarnya namingnya tidak harus seperti singular dan plural, kita bisa nge-custom juga. Di sini contohnya ditambahkan variabel kayak gini, protected dollar tabel. Jadi di sini kalau misalkan udah ditambahin kayak gini, berarti modelnya udah tahu nih. Dirimu model tes ini harusnya connect-nya sama tabel percobaan, bukan
tabel yang namanya TSTS ini. Nah, kalau misalkan kita coba cek lagi, nah dia udah nggak ada error nih. Itu berarti model kita udah connect sama tabel yang namanya percobaan. Kira-kira kayak gitu ya untuk simpelnya model. Jadi model itu fungsinya untuk mengkonfigurasi tabel. Jadi kita bisa melakukan banyak hal di sini kayak nyeting apa field-field apa aja yang boleh diisi, terus casting atribut dan lain-lain. Tapi di sini kita simpel aja. Di sini kita akan coba apa tuh? Pas buat tabel percobaan namanya kenapa nggak ikut kayak yang sebelumnya ya? Pakai itu mempengaruhi. Maksudnya gimana tuh? Nggak langsung nge-create kayak gini. Itu sebenarnya sintaksnya Laravel ya. Kalau misalkan mau kayak tadi, kayak artikel gitu, harus pakai kayak gini nih. PHP artisan make migration, uh, migration ada pertamanya create gitu, underscore, nama tabelnya apa, kita ini percobaan, terus diakhiri dengan tabel. Nah, dia akan langsung kayak gini nih. Sebenarnya itu enggak otomatis jadi plural, enggak otomatis jadi plural ya. Itu kita benar-benar nentuin sendiri di sini nama tabelnya mau apa di sini. Contohnya kan aku buat baru nih, create percobaan tabel. Terus di sini ada migration baru, nama filenya create percobaan tabel, terus dia otomatis nge-define tabelnya dengan nama percobaan gitu. Nama tabelnya percobaan gitu. Jadi yang ini kenapa tadi masih kosongan kayak gini? Karena aku cuma buatnya kayak gini doang tadi. PHP artisan make migration percobaan gitu. Nah, kemudiannya di situ. Jadi kalau misalkan mau otomatis dibuatin kayak gini, bisa pakai yang namanya create underscore terus underscore tabel gitu sih. Eh, izin bertanya tadi nama tabel sebaiknya case sensitif ya. Eh se Setahuku iya ya case sensitif ya. Jadi kayak model buat model dia harus awalnya huruf besar gitu. Jadi kita akan coba tes juga ya. Soalnya aku nggak pernah buat model pakai huruf kecil nih awalnya nih. eh Perbedaan create percobaan tabel sama percobaan aja. Oh sorry, ini kita coba jawab yang Raihan dulu ya. eh Setauku kalau buat model itu huruf awalnya harus besar, terus dia juga kayak gini contohnya. Aku susah jelasinnya. Model misalkan dia lebih dari 2 kata gitu. Migration misalkan produk kategoris ya namanya gitu. Create produk kategoris tabel. Nah, akan ini nih. Ini kita coba hapus dulu aja. Migrate, sukses. Terus untuk modelnya sendiri, uh, gimana kalau misalkan dia lebih dari apa namanya 2 kata gitu, misalnya ada produk kategoris. Jadi untuk penulisannya pertama pakai huruf besar, terus kata yang kedua juga pakai huruf besar gitu. Jadi kayak gini, produk kategori gitu. Nah, apakah bekerja kalau misalkan awalnya pakai huruf kecil? Aku juga apa namanya belum pernah nyoba. Ini kita coba sekalian aja. Aku juga penasaran apakah bisa. Karena kayak ini ya, produk kategori gitu. Jadi pertanyaannya itu kan ya, kayak sensitif ya. Nah, ini kita coba aja kalau misalkan dia awalnya huruf kecil, apakah bekerja gitu. Tapi kalau best practice-nya sih orang-orang biasanya awalnya huruf besar ya. Kita coba aja apakah bekerja. Nah, kita coba di Tinker dulu. Berarti ini WP Models produk kategori kit. Oh, ternyata bisa nih. Nah, jadi aku baru tahu juga nih. Ternyata bisa dia apa namanya? Nama modelnya berarti
berarti dia nggak case sensitif ya. Yang penting dia bentuk plural aja. Ini kita coba juga, misalkan huruf kecil semua gitu. Nah, sorry. Oh, nggak bisa. Oke. Berarti aku tahu nih. Berarti eh untuk penamaan model ini dia benar-benar harus itu ya. Kalau misalkan pemisahan ada dua kata gitu di dalam migrationnya, di sini ada produk sama underscore kategori situ. Jadi di sini teman-teman harus pastiin untuk kata keduanya pakai huruf besar gitu. Jadi produk terus huruf besar kategori. Ini dia bakal nandain berarti huruf apa kata keduanya itu dari tabelnya adalah kategoris berarti gitu sih. Oke, oke. Contohnya kayak gini. Nah, ini dia work. Begitu juga kalau misalkan huruf depannya P, kata depannya itu pakai huruf besar, dia juga bakalan work juga. Nah, gitu. Pakai huruf besar kita coba. Nah, nih udah berhasil juga ya. Tapi kalau misalkan di dunia kerja gitu, atau mungkin teman-teman join open source dan lain-lain gitu, biasanya orang-orang pakainya awal pakai huruf besar, terus baru kata kedua pakai huruf besar juga. Jadi ya itu sekadar pengetahuan aja lah ya, bisa dibuat kayak gitu. Tapi aku saranin penulisannya tetap kayak gini, gitu sih. Perbedaan create percobaan tabel sama percobaan aja ngaruh kah? Nggak ngaruh sih. Dia cuma kalau misalkan pakai create dia bakalan dibuatin kayak gini langsung. Kalau misalkan nggak ada apa-apanya dia bakal nge-generate kosongan kayak gini. Jadi itu buat mempermudah aja sih. Uh, Bisa langsung kayak gini, tapi generate kosongan. Kalau misalkan kayak gini dia langsung dibuatin. Sorry. Hmm, tapi untuk sejauh ini aku join proyekan di pakai Laravel dia orang-orang tuh selalu formatnya kayak gini ya untuk penamaan migration. Kenapa? Itu untuk mempermudah juga migration ini di dalamnya tuh ada apa? Karena kan migration itu nggak selalu ngebuat tabel itu. Bisa aja kita ngupdate tabel, ngupdate fieldnya gitu, atau mungkin ngedrop tabel yang udah existing gitu. Nah itu buat lebih gampang aja sih untuk penamaannya. Oh ini ternyata file ini tuh isinya ngebuat tabel password reset token. Terus ini migration ini isinya itu adalah ngebuat tabel personal access token gitu sih. Jadi mungkin untuk mempermudah aja sama orang biar baca itu gampang gitu. Oke ya, mungkin kita lanjut. eh Selanjutnya habis kita buat ini model artikel udah selesai berarti terkait database buat migrasi, eh, buat model untuk nge-config tabelnya, namanya artikel udah juga. Nah ini kan tadi kan kita udah install namanya Breeze nih. Kita coba cek tuh selanjutnya apakah ada yang harus dilakukan lagi. eh Oke, migrate udah. Ini berarti kita install package-nya dulu. Bisa pakai npm, bisa pakai yarn, sama aja sih. Jadi ini mungkin untuk dependensinya punyanya Breeze ya. Kita install dulu pakai yarn. Kita tunggu. Nah, oke, udah selesai. Terus selanjutnya 3 yarn dev gini, terus Property Sunsurf harusnya sih udah bisa jalan ya. Kalau 8.000 kita coba cek. Nah, ini nih. Kita di sini udah bisa ngelihat Breeze. Breeze itu sebenarnya Laravel Fresh ditambahin fitur autentikasi nih. Di sini ada tambahan login sama register. Di sini kalau misalkan klik login, dia ngarah ke halaman login kayak gini. Register masuk ke halaman register. Nah, mungkin ini kita akan coba lihat dulu apa yang terjadi di belakang layar ya.
kenapa Laravel bisa nampilin halaman register ini? Ini apa namanya? Dari mana asalnya? Tiba-tiba kalau kita ngetik ini ketik URL/register gitu bisa muncul halaman register, gimana caranya gitu. Nah, ini. Jadi setelah tadi kita set up database sama setting model, hal penting selanjutnya yaitu adalah routing ya, routing di Laravel. Jadi routing itu fungsinya adalah pengaturan URL gitu. Jadi kayak URL yang diakses ini, URL apa yang diakses, terus tujuannya kemana, halaman apa itu kita biasa atur itu di root. Jadi kayak apa ya root itu ya? Ya mengatur URL sih ya. Jadi kayak kita bisa nambahin URL di sini. Terus kita juga bisa apa namanya setting middleware. Tapi middleware itu nanti terakhir aja. Jadi di sini yang penting kita tahu routing itu fungsinya adalah untuk supaya kita bisa menambahkan URL baru, mengkonfigurasi endpoint yang akan diakses oleh orang di website kita gitu. Jadi di sini contohnya ada /register. Itu apa namanya bawaan dari starter kitnya. Di sini kita coba cek. Jadi semua URL di Laravel itu berfokusnya kalau misalkan dashboard ya, misalkan di website dia ada di file namanya web.php di dalam folder roots. Ini sebenarnya bisa di config di dalam provider root service provider di sini. Bisa disetting kalau misalkan dia middleware web, dia mau pakai file yang mana. Tapi secara default oleh Laravel diarahkan ke dalam file web.php. Tapi itu ini sekedar pengetahuan aja, karena yang penting teman-teman tahu dulu kalau misalkan untuk mengatur URL ini kita harus ke halaman mana gitu. Kita harus ke file yang namanya web.php di dalam folder roots gitu sih. Terus di sini ada satu line, ada require dir out.php. Ini hasil dari itu ya, instalasi Breeze. Jadi Breeze nambahin satu file yang namanya out.php. Kalau kita lihat di sini sorry. Ada yang ngechat. Sorry kita aku lanjut di sini apa namanya? Out.php dibuatkan oleh Breeze. Di sini ada apa namanya? Fitur-fitur bukan fitur ya, URL yang ditambahkan untuk mensupport fitur autentikasi. Kayak di sini ada .get register gitu. Terus pakai middleware GUES. Kayak middleware tuh mungkin kita singgung sedikit aja. Middleware itu kayak sebagai apa ya? Gerbang awal sih, uh, gerbang awal user mengakses website kita. Jadi misalkan di sini middleware GUES gitu. Kita cek dulu nih middleware GUES itu isinya apa. Teman-teman bisa cek di http middleware authenticate di mana ya? Bukan di sini. Anjir, berarti di dalam folder vendornya nih. Laravel, Breeze, SRC. HTTP kernel. Oh ya, sorry, aku agak lupa dia ditaruh di mana. Nah, ini nih. Jadi teman-teman bisa ngecek list middleware ada di mana. Jadi di sini dia ada di HTTP kernel. Di sini ada yang namanya GUES. Dia alias ya, ini alias kayak
sebenarnya tuh dia ngarahnya ke file ini redirect if authenticated, terus aliasnya Guest. Jadi di sini kita cukup namain dia middleware-nya Guest gitu. Isinya apa sih di dalam sini? Aduh, anjir, salah. Wait. Nah, jadi di sini tuh fungsinya akan ada pengecekan nih, guard, MBT guard. Jadi semisalkan orang itu udah login ya, berarti ini mungkin bacanya kayak gini ya. Kalau misalkan orang itu udah login, dia redirect ke root service provider home, dan root service provider home itu ngarahin ke /dashboard. Jadi gimana maksudnya? Jadi URL yang dipakai di apa namanya? URL yang dipakaikan middleware Guest, dia kalau misalkan usernya udah login, bakal di redirect ke halaman dashboard gitu. Jadi kayak middleware tuh hal yang di logic pertama yang dijalankan ketika URL itu ke hit gitu. Jadi misalkan kita akses URL/register. Jadi dia pertama sebelum ngejalanin logic-logic yang lain, dia bakal ngejalanin logic yang ada di dalam middleware. Jadi contohnya kan /register itu dia pakai middleware Guest. Nah, Guest tadi isinya itu untuk ngecek kalau misalkan orang itu udah login, dia bakal di redirect ke halaman dashboard. Nah, itu fungsinya middleware gitu. Oke, nanti kita akan coba cek fungsinya Guest nanti setelah ini. Nanti akan bakal kelihatan gitu bedanya apa dan apa pengaruhnya gitu. Ini kita akan coba lihat dulu di sini root out.php. Di sini ada root get, ada post. Nah, ini teman-teman nggak perlu terlalu mempusingkan. Jadi di sini get post itu adalah HTTP method. Jadi kayak standar REST ya. Jadi nih kita cari aja lah ya di Google apa itu pemahamannya. Mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu apa itu artinya HTTP method gitu. Jadi kayak disediakan server sebagai sarana untuk melakukan request terhadap server. Jadi kayak standarisasi apa namanya metode-metode apa aja supaya website kita bisa berkomunikasi dengan server gitu. Nah, di sini standarnya ada get, post, put, sama delete. Nah, begitu juga dengan Laravel. Laravel menyediakan sintaks untuk HTTP metodenya. Jadi apa namanya di sini ada get post, terus ada juga nah ini ada patch, ada delete. Patch ini sama dengan put. Jadi kayak untuk fungsinya untuk mengupdate yang sifatnya update gitu. Penulisannya kayak gini sih. Jadi teman-teman nggak perlu dihafalin. Jadi yang penting tahu aja. Oh, kalau misalkan uh, mau membuat yang sifatnya kayak menampilkan gitu, get data dan menampilkan sesuatu gitu, pakainya get. Jadi tulisnya adalah root terus _2 get baru apa gitu. Nah, di sini di dalam kurung ada yang pertama string register. Terus yang kedua ada array, di sini ada nama kelasnya, terus ada string create. Ini maksudnya gimana sih bacanya? Jadi bacanya adalah ketika URL register diakses nih di sini root get register gitu, dia akan ngarahin kita ke controller yang namanya registered user controller gitu. Nah, kan kalau misalkan kita buka di sini controllernya, kan ada banyak function ya, ada create, ada store gitu. Apa namanya? Jadi gampangnya kayak gitu ya untuk root itu bacanya. Jadi ini yang pertama itu adalah URL-nya apa? Nah, di sini berarti apa namanya domain kita /register. Di sini akan diarahkan ke controller, namanya register user controller, terus nama functionnya adalah create gitu. Jadi di sini kan apa namanya di controller itu ada dua function ya di sini. Ada function namanya create, ada function namanya store. Oh, ternyata root register ini dia ngarahin ke function namanya create di dalam controller register user controller gitu. Gampangnya kayak gitu sih.
Jadi sebenarnya penulisan root nggak cuma kayak gini, ada macam-macam cara untuk menuliskan root. Tapi di sini yang penting tahu dulu aja gimana cara uh, ngebuat routing di Laravel, menambahkan URL di Laravel gimana. Ya kayak gini caranya. Eh, Habis ini berarti kita akan coba masuk ke kontrolernya nih. Jadi kan tadi ini masih dalam satu rangkaian yang tadi ya. eh, Gimana kita bisa ngebuat apa namanya simple CRUD itu gimana caranya. Jadi tadi kita habis buat database, kita setting model, terus kita ngatur root juga. Di sini aku contohin dulu yang udah ada. Itu namanya register. Di sini register itu dia diatur di dalam root. Jadi dia bakal ngarahin kita ke controller yang namanya register user controller di sini function create. Nah, di dalam controller ini, jadi controller itu kan fungsinya sebenarnya untuk mengatur logic-logic yang ada di aplikasi kita ya. Simpelnya sih kayak gitu. Cuma sebenarnya kalau di real project gitu ada yang namanya design pattern. Jadi kayak kita teman udah ada yang tahu ada yang namanya di Laravel itu biasa orang nyebutnya ada service pattern, ada orang nyebutnya repository pattern dan lain-lain pattern-pattern itu. Tapi apa namanya fungsi simpel awalnya controller itu sebagai pengatur logic aplikasi kita. Jadi semua logic kita taruh di dalam controller. Simpelnya kayak gitu. Nah dari situ kan mungkin orang-orang baru kepikiran doh, oh, kalau misalkan logiknya ada banyak itu nanti controllernya bakal banyak banget dan lainnya. Mungkin bisa satu function kalau misalkan yang rumit-rumit gitu bisa ada 100 line, 200 line gitu. Nah, itu barulah kita baru belajar nantinya yang namanya desain pattern gitu. Gimana supaya kita bisa mensimpelkan kontrol kita biar orang yang baca itu nggak pusing gimana sih gitu. Jadi tapi dari sini teman-teman tahu yang paling simpel kontrol itu fungsinya untuk mengatur logic aplikasi gitu. Kalau kita lihat di sini function create dia ngeretun view ke dalam folder out register. Nah, ini kita coba cek nih. View out register itu kalau misalkan di Laravel dia otomatis diarahkan ke dalam ini ya folder resources views. Misalkan ada folder namanya out nih, terus ada register. Nah, ini berarti flow-nya, alurnya dari root ini kalau misalkan user ngakses endpoint ini slash register. Di sini dibaca nih sama root. Oh, lagi ngakses URL slash register. Nih diarahin ke sini nih ke controller register controller. Fungsinya namanya create gitu. Terus di dalam sini baru nih diolah logiknya. Ini orang ngakses slash register terus habis itu mau diapain? Oh, ini bisa coba nih diarahin ke halaman ini gitu. Jadi apa namanya? Kontrol ini menyimpulkan kalau misalkan orang akses register bukakan halaman yang namanya auto register. Nah, itu dia ada di sini di dalam resources views terus folder out terus nama filenya adalah register.blade.php gitu. Ini kalau misalkan kita ganti ke login, bisa aja. Nanti kalau misalkan kita akses list register, dia bakal munculnya halaman login. Kalau misalkan kita refresh, nah nih, dia bakalan ngarah ke halaman login. Jadi fungsinya controller kira-kira kayak gitu untuk mengatur logic aplikasi. Kira-kira kalau misalkan user ngakses ini mau diapain nih hasil akhirnya gitu. Oh, ternyata di sini isi fungsinya hasil akhirnya diretun ke halaman register. Oke, berarti di sini tampillah halaman register seperti yang udah kita lihat sama-sama di sini. Gitu sih. Nggak harus selalu meretun meretun halaman. Di sini contohnya dia bisa redirect juga, redirect ke halaman home gitu, ke dashboard. Jadi ininya sesuai kebutuhan sih. Jadi mau diapain nih, gitu. Itu untuk flow simple
alur simpel yang ada di Laravel, gimana ceritanya ketika kita ngakses slash register, dia bisa munculin halaman ini. Versi simpelnya tuh kayak gitu. Sebenarnya alur itu dari apa namanya setting database, setting model, terus setting root, terus baru masuk ke controller, habis itu ditentuin kalau misalkan mau return view halamannya dulu di sini, itu sebenarnya di semua aplikasi website sama aja gitu. Cuma mungkin nanti ada versi advance-nya dari fitur ini gitu. Jadi contohnya kayak ada aplikasi untuk membuatkan jadwal ke siswa gitu contohnya. Itu kan sebenarnya kan flow aplikasinya kan di belakangnya sama aja tuh. Kita butuh yang namanya halaman untuk menampilkan list jadwalnya. Terus di situ kita butuh apa namanya root lagi yang fungsinya untuk menambahkan data, terus menambahkan data jadwal ke siswa gitu. Terus mungkin ada update jadwal juga pakai ini patch atau mungkin delete jadwal pakai delete gini. Intinya sama. Cuma nanti mungkin di dalam situ ada logik-logik tertentu tuh. Nanti kita bisa atur di dalam sini. Tapi yang penting kalau teman-teman mau membuat sebuah aplikasi di Laravel, hal-hal yang perlu diperhatikan itu cuma itu sih. Ada database, nih, jangan lupa. Terus ada modelnya. Yang kedua, yang ketiga itu ada root. Di sini nih, di folder root. Terus yang keempat ada controller. Yang keempat ada controller nih. Terus yang kelima adalah halamannya gitu. Mengatur halaman yang akan ditampilkan ke user tuh apa. Lima itu aja nanti dari situ tergantung kebutuhan fiturnya apa. Nanti kita nanti teman-teman bisa sesuaikan gitu. Yang penting kalau misalkan teman-teman mau membuat aplikasi paling simpel, CRUD paling simpel di Laravel yang dibutuhkan itu 5 itu. Nah, ini kita akan coba buktikan. Kita akan coba buat CRUD yang namanya artikel. Di sini kita bisa nambahkan data ke database untuk nambahin data artikel. Kita bisa ngupdate, kita bisa delete. Situ kita akan lihat apa namanya implementasi dari 5 poin yang udah aku sampaikan tadi. Kira-kira gimana kalau misalkan kita terjunin ke dalam sebuah CRUD. Komen-komen yang ada di atas value function itu ada yang nggak ke komen kayak Tron itu ngaruh nggak Mas? Di public function mana tuh tadi? Di sini tadi ya. Nah ini ya komen ini ya. Ini Tron ini. Ini sebenarnya apa namanya? Ini ngaruh ya sebenarnya ya. Ini jadi kayak apa namanya? Ini ngasih tahu ke functionnya kalau misalkan dia error itu dia bakal ngereturn exception dari validation exception kayak gini contohnya. Ini kita coba dulu kali ya store itu ada apa aja sih. Di sini misalkan kita register. Nah, jadi ini kita akan coba apa namanya? Akan coba di CRUD-nya aja deh nanti. Kita akan coba lihat fungsinya ini tuh apa gitu. Karena setauku ini tuh bukan cuma komen-komen doang ya. Ini nanti ada ngaruhnya nih. Soalnya aku pernah ngajain project di sini apa namanya? Ininya komen ini tak ganti-ganti gitu dia error gitu. Nanti kita akan coba cek. Harusnya sih ngaruh kecuali yang kayak gini ya. Kecuali yang cuma teks-teks kayak gini nih. Ini gak ada artinya nih. Dia mau dihapus, mau diedit-edit gitu. Ini gak ada ngaruhnya. Jadi ya gitu. Nanti kalau misalkan yang kayak gini-gini tuh dia harusnya sih ada ngaruhnya ya. Kalau setauku. Kita coba aja langsung. Kita coba buat akun dulu. Register. Nah ini tampilan dari Breeze. Dia udah ngebuatin kita setup awal. Jadi ada navigasi navbar. Navbar di atas ini. Terus ada ini. Ada profil di sini. Nah, terus ada apa namanya?
Dan nanti kita akan coba lihat lah ya. Kita biar lebih paham aja di sini. Yang penting Laravel Bridge starter kit-nya udah nyediain halaman ini nih. Oh ya, sebelum kita lanjut, uh, kita akan coba cek tadi ya. Kita kan masih belum tahu nih middleware guest nih fungsinya apa. Ini kan kita udah login nih. Kalau misalkan kita akses halaman register, nah dia bakal ngeredirect ke halaman dashboard lagi nih. Nah itu fungsinya middleware ya. Jadi kayak logiknya dijalanin pertama kali ketika URL diakses. Ya kan tadi middleware guest ini kan isinya nge-redirect user ke halaman dashboard kalau misalkan udah login. Nah ini nih fungsinya. Dia bakal redirect ke halaman dashboard gitu sih. Mungkin next bisa diimplementasikan mungkin di project teman-teman bisa juga. Tapi di sini kita akan coba pakai yang simpel aja yang udah ada. Mungkin di sini kita akan coba nambah navigasi baru yang namanya artikel di kanan ini. Isinya mungkin di sini ada tabel gitu. Ada tabel, terus di dalam tabel itu nanti ada di tiap barisnya bisa ada button edit, delete, ada button tambah gitu. Mungkin kayak gitu dulu untuk root paling simpel ada bisa menampilkan, read, bisa update, bisa delete, bisa nambah. Kita implementasikan yang udah kita bahas tadi 5 poin. Tadi kan kita udah nih buat artikel, buat tabel, terus kita juga udah buat model. Selanjutnya kita buat rootnya dulu. Jadi kita define di sini, kita pakai middleware out. Jadi ini sama ya untuk middleware out tuh fungsinya. Jadi kalau yang gue tadi kan dia bakalan nge-redirect ke halaman dashboard kalau udah login. Tapi kalau authenticate itu dia bakal nge-redirect ke halaman login kalau misalkan user belum login gitu. Jadi istilahnya kita mau orang yang akses halaman artikel itu orang yang udah login. Kalau misalkan belum login dia akan redirect ke halaman login gitu sih. Kita pakai middleware-nya yang udah ada aja nih. Middleware out gitu. Terus di sini kita kita list dulu URL yang ada apa aja. Yang pertama udah pasti untuk mengakses halaman artikelnya. Di sini ada slash artikel. Terus yang kedua halaman untuk ngebuat artikelnya. Dan di sini ada namanya slash create gitu. Tapi di sini sebenarnya teman-teman bisa improve lagi, bisa pakai modal atau mungkin bisa pakai apa gitu. Di sini kita akan coba biar kebayang aja gitu. HTTP metodenya biar lebih bervariasi. Kita bisa coba satu-satu di situ. Artikel create itu untuk nampilin halaman create nanti. Terus ada untuk ngebuatnya kita pakai post untuk nambahkan data pakai post HTTP metodenya. Terus nama URL-nya ini sebenarnya untuk nama URL disesuaikan aja sama kebutuhannya kalian gitu. Sini aku pakai yang simpel-simpel aja. Yang ketiga 1, 2, 3. Yang keempat halaman edit. Halaman edit yang pasti kita butuh ada ID artikelnya apa. Karena kalau misalkan edit kan itu apa namanya? Biasanya butuh ID untuk tahu apa namanya? Untuk tahu data awalnya apa gitu. Misalkan ini nanti ya kita benerin. Misalkan ada apa namanya? Ada tabel baris 1 nama artikelnya mungkin coba gitu titelnya. Itu kan kalau misalkan diedit harusnya kan fieldnya udah otomatis keisi namanya coba gitu. Nah itu fungsi ID ini biar kita bisa dapat data artikel sebelumnya biar kita bisa olah sesuai kemauan gitu sih. Ini bisa pakai slash edit atau enggak? Ini kayaknya aku nggak usah pakai slash lagi karena belum kepake juga. Terus di sini kita pakai patch, bisa pakai put, tapi ini kita ngikutin yang udah ada aja ya. Di sini base
bawa aja pakai patch, kita ikut aja pakai patch. Jadi tapi sebenarnya nggak ada bedanya sih. Terus update, terus ada delete juga. Terus di sini kita artikel ID kayaknya udah sih ya. Kita ngelis artikel, nambah halaman create, ngepost gitu, nambah data. Terus untuk halaman editnya ini, untuk fungsi editnya ini, fungsi delete-nya ini. Oke. Terus untuk penamaan, nah untuk penamaan ini sebenarnya juga gak ada apa namanya, nggak ada aturan khusus juga untuk penamaan. Nah ini nanti akan aku kasih tahu ini kepakainya di mana. Jadi tiap root itu kita bisa namain rootnya satu-satu gitu. Di sini contohnya kayak ada slash profile. Di sini oleh Breeze dinamakan profile.edit gitu. Nanti kepake juga, nanti akan aku kasih tahu fungsinya di mana. Tapi kita akan coba buat dulu satu-satu. Misalkan ini create, ini store, ini edit, ini update, ini destroy. Sini kita arahin ke function index. Ini kita arahin ke function create. Ini untuk nambah data kita arahin ke function store. Ini edit, ini update, ini destroy. Set upload udah selesai. Di sini. Selanjutnya kita lanjut ke controller. Jadi kita buat controllernya dulu. Pakai comment. My controller. Artikel controller. Begini aja mungkin. Di sini udah kebuat. Terus kita bisa nambahin functionnya satu-satu. Kita pakai fungsinya pertama namanya index. Jadi apa namanya? Di dalam function index ini kita mau apa namanya? Logic ini ngerotun ke halaman indeks ya, pastinya ke halaman list tabelnya gitu. Nah, apa namanya? Di sini kita langsung bisa return aja kayak tadi di apa namanya? Di out tadi register sama aja kita pakai return view langsung. Ini berhubung kita belum ngebuat apa namanya? Belum ngebuat halamannya, kita buat dulu yang simple aja. Di sini mungkin kita buat folder baru namanya artikel gitu, index.blade. Nah di sini mungkin ini dulu mungkin artikel. Nah ini seadanya dulu kita cek dulu apakah URL / artikel kita udah berjalan atau belum. Nanti kita tambahin tabel dan lainnya habis ini. Kita arahin dulu di sini ke artikel.index. Habis itu oh ya, kita tambahin dulu di di navbar yang existing itu kan apa nih? Kita cek dulu, harusnya sih udah nggak ada error ya. Sorry. Ini kita ganti dulu artikel controller. Kita import. Oh ini namanya juga kita update dulu ke artikel. Nah, kayak itu shortcutnya waktu buat index.blade.php. Ada shortcutnya ya? Gak ada sih. Tadi aku buat manual index.blade.php-nya. Aku nggak tahu kok. Aku malah nggak tahu kalau misalkan ada shortcutnya. Nanti bisa di share aja komennya di chat.
Tapi ini tadi index.php aku buat manual ya tadi ya. Di dalam view aku buat folder manual, terus buat file manual namanya index.php. Hah, yang mana yang ini? Ini aku kopas dari sini. Nih, ini ya, tadi aku kopas dari dashboard ke artikel ini, terus ininya tak ganti jadi artikel ya. Ini apa namanya? Biar kita tahu dulu aja di sini nanti apa namanya? Kalau misalkan udah keganti nih, ininya keganti jadi artikel, berarti itu udah sukses gitu. Ini kita lanjut dulu nambah ke navigasinya. Navbarnya itu ada di mana ya? Sini kayaknya. Oh bukan. Nah ini dia. Sini kayak. Nah ini nih. Ada di layout navigation.blade. Di sini kita coba buat baru namanya artikel. Nah, ini kenapa tadi routing perlu dikasih nama? Jadi di sini ada helper punya Laravel di sini. Jadi kita bisa manggil apa namanya nama rootnya pakai nama root gitu. Sorry, kita bisa mendefinisikan URL hanya dengan namanya saja gitu kan. Sebenarnya kan ini harusnya kalau mau kita tulis lengkap ya. Sini kan kita harusnya nulisnya kayak gini nih. HTTP localhost 8000 terus slash artikel gitu. Nah, kayak gini. Kita coba cek dulu. Nah, ini nih, udah keganti ya. Berarti kan udah benar nih. Nah, tapi kenapa kita pakainya malah nama rootnya gitu? Apa namanya? Itu supaya memudahkan aja. Misalkan next time ada pergantian nama URL, jadi kita nggak perlu nyari satu-satu URL yang udah dipakai di mana aja, karena semuanya pakai nama. Otomatis kalau misalkan nanti ini nama endpointnya ganti, sorry, kita nggak perlu repot-repot ganti lagi gitu. Kita cukup ganti dari file rootnya aja. Contohnya kayak gini deh. Tak contohin aja. Sini aku pakai nama rootnya udah dinamain namanya article.index itu di sini. Ah, nah di sini article.index terus di sini ada artikel gitu. Ini kita coba ulang. Kalau kita cek, nah di sini dia fungsinya bakalan sama aja gitu. Kenapa? Kenapa sama? Karena ya emang helper ini tuh dia fungsinya bakal ngebaca nama rootnya apa. Habis itu apa namanya? Dia bakal nge ngedefinisikan otomatis berdasarkan nama rootnya. Nah gitu. Jadi kita semisalkan next time kita root ini ganti namanya nggak jadi artikel, namanya jadinya articles gitu. Itu it's okay, nggak ada masalah. Ini masih work gitu. Tanpa kita harus merubah kode yang ada di sininya nih. Kan repot juga tuh, misalkan apa namanya? Misalkan kita udah punya banyak halamannya gitu, tahu-tahu nama endpointnya ganti gitu, kita harus ganti satu-satu. Nah, itu daripada kayak gitu, kita bisa manfaatin yang kayak gini nih tadi, pakai nama rootnya gitu. Mana tadi? Nah, udah oke. Terus habis itu, nih udah berjalan juga. Selanjutnya, kita akan coba ngebuat tabel ya di dalam sini. Jadi mungkin simple tabel aja. Nih, kali di sini kita nggak akan mempelajari styling dan lain-lain gitu. Yang penting kita tahu konsepnya aja. Gimana alur CRUD di Laravel itu. Di sini aku udah buat yang simple aja sih. Data post di GitHubku juga. Aku cek dulu aja. Untuk styling tabelnya ya. Jadi kita nggak usah kayak dari awal-awal gitu. Kita langsung kopas aja di sini untuk membuat tabelnya ya.
Jadi di sini aku udah buat halaman indeks juga. Nah, di sini kita akan coba copy aja. Terus ada belum ya? Kita akan coba timpa di sini. Hmm. Oh, kurang satu. Nah, ini di sini ada uh, apa lagi tuh? Oke, oke, GitHub-nya nanti ya habis ini ya. Atau mungkin ya ini tak share sekalian deh. Kalau mau lihat bisa nggak? Harusnya sih bisa ya. Nah tuh kalau misalkan mau lihat, tuh di situ eh aku udah buat halaman indeks. Di sini isinya ada tabel. Jadi cuma di sini kan aku belum ini nih, apa namanya di controller tadi belum kayak ngedefinisiin tabelnya apa-apa gitu. Nah, baru kosongan gini kan. Nah, itu sebenarnya kalau kita cek di sini, nah ini bakalan error nih karena kita kan di sini dari controller kita ngarahin ke halaman article.index gitu. Tapi di sini kita tiba-tiba ngakses yang namanya variable $users nih. Kan ini apa namanya? Dari sini kan nggak tahu dong Laravelnya. Oh, ini dirimu ngirimin variable user tuh mana? Soalnya di controller kan belum ada tuh, belum ngirim apa-apa. Nah, itu nanti kita bisa sebenarnya ngirim data, istilahnya kita bisa ngirim data dari controller ke view. Parsing data dari controller ke view caranya gampang banget. Di sini kita tinggal koma aja terus array. Nah, di dalam sini kita bisa parsing namanya key value. Jadi di sini mungkin namanya artikel gitu karena banyak artikel. Terus kita bisa panggil nama modelnya apa. Kita get aja gitu, get semuanya. Nah, kayak gini contohnya. Nah, ini nanti otomatis di halaman artikel.index kita udah ada data dari list artikelnya nih di sini. Kalau kita akses variabel artikel dia udah bakal muncul nih. Jadi di sini mungkin kita ganti aja jadi artikel gitu. Jadi ini bisa dulu nggak apa-apa deh. Nah, ini dia bakalan sukses-sukses aja karena apa namanya? Kalau kita cek DD Nah, dia udah bakalan munculin nih. Jadi list datanya dari list data yang udah dikirim dari controller ke halaman ini gitu. Jadi kita bisa ngirim data ke halaman. Caranya sesimpel itu. Jadi setelah ini view article index kita tambahin array. Habis itu define key-nya apa, nama variabelnya, baru isinya apa gitu. Oke, selanjutnya karena di sini kita cuma ada title sama description doang, sini. Title sama description doang kayak gini. Jadi sini kita ganti dulu dan biar rapi juga. Variabelnya kita jadiin artikel juga. Artikel kayak gini. Ini for each-nya di blade. Jadi di blade itu kita bisa ngelakuin for each pakai gini sintaksnya. Jadi ya kayak gitu ya untuk ngulang ngelup data artikel ini. Dijelaskan yang tadi di controller. Yang mana tuh? Coba di controller itu cuma ada ini isinya. Ini nih. Yang artikel controller ini. Oke. Jadi kayak gimana ya berarti ya? Nih, tadi kan kita udah tahu nih alurnya nih dari artikel. User ngakses URL artikel diarahin ke sini, artikel controller, function index.
Nah, di sini kan kita kayak untuk menampilkan data ke tabel kan udah pasti kita harus ngirim data dari database ke halaman kita gitu kan. Nah, itu sebenarnya ini cuma masalah sintaks saja sih sebenarnya yang bisa dijelasin di sini. Jadi kita bisa ngirim apa ya, ngirim data dari controller ke halaman ini, ke halaman kita gitu. eh Pakai ini kita tulis array. Jadi kan awalnya gini. Kita koma terus kita parsing array gitu. Nah, terus di dalamnya baru nih kita bisa ngisi ngisi terserah nih, bisa diisi apa aja nih. Ya haha gitu. Misalnya Wahyu gitu. Coba tes gitu. Nah, ini yang key-nya di sini dia akan bersifat dia akan apa namanya? Di halamannya nanti itu dia akan dibaca sebagai variabel. Jadi di sini nama variabelnya apa? Di sini baru value-nya apa gitu. Berarti di sini ada variabel ya haha, di sini ada variabel coba gitu. Kalau kita cek di sini harusnya bisa juga. Nah, kayak gini. Nah, ini dia bakal nge-return string value-nya ini gitu. Ini kan bisa kita lihat juga nih dari halaman artikel index.blade. Nah, gitu sih. Sebenarnya yang bisa dijelaskan dari controllernya seperti itu. Tapi di sini kita akan coba ngirim variabel artikel aja untuk tahu list artikel dari database ada apa aja gitu sih. Oke, di sini ada title, ada description. Di sini untuk mengakses di sini sebenarnya mungkin ini agak 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 advance. Jadi di Laravel itu ada yang namanya collection. Jadi kalau misalkan kita melakukan query dari apa namanya dari database pakai Eloquent gitu, dia ngereturnya itu tipenya baru bukan array, bukan objek, tapi namanya collection gitu. Collection ini kita kalau misalkan mau diakses di halaman kayak gini, dia sifatnya sama kayak objek. Jadi kan sebenarnya normalnya ya, normalnya gitu. eh, Misalkan kayak gini deh, kita coba dulu aja artikel array gitu. Nah, gini aja lah. Apa namanya? Kalau kita lihat sebenarnya di dalamnya kan kayak gini nih ada title, dia modelnya itu kayak multidimensional array kalau misalkan di PHP. Untuk ada list tabel gitu. Misalkan ini ada coba description coba gitu. Pas ini ada dua, di satu, sini ada AI dua. Hmm. Nah, ini kalau misalkan kita for each, gini aja lah ya. Nah, kalau misalkan kita for each di sini, dia bakalan error nih. Karena yang dikirim dari, apa namanya, yang dikirim dari akses, apa namanya, kita akses array-nya itu, seharusnya berarti kayak gini nih. Nah, harusnya kan berarti kayak gini. Untuk mengakses itu ya, untuk mengakses array PHP description, ada ini created at. Nah, harusnya kan kayak gini nih. Kita komen dulu aja. Ah, kan array oh ya, kita belum ada ya di situ ya. Nah, nih, sini baru bisa nih. Nah, karena Laravel, Eloquent-nya itu dia returnnya adalah collection. Jadi apa namanya nge-treat-nya itu kita sebagai objek gitu, array of object kalau misalkan di sini ya di halaman gitu. Di sini kita coba balikin lagi pakai artikel ini kita akses pakai artikel.
Nah, di sini dia gak akan muncul karena dia cara ngaksesnya beda. Dia ngaksesnya itu model-model ngakses objek gitu. Jadi di sini kita bisa akses gini pakai panah gitu. Terus di sini description-nya berarti. Nah, gini nih. Kita coba isi dulu kali ya. Nah, kalau seingatku sih ngakses pakai array gak bisa ya. Tapi kalau misalkan bisa ya berarti bisa-bisa aja. Berarti aku lupa ngakses tipe collection di Laravel gitu. Nah, ini kalau misalkan pakai array bisa nggak ya? Oke. Oh, ternyata bisa-bisa aja. Sorry, my bad. Berarti emang bisa kalau misalkan collection kita bisa nge-treat-nya pakai array gini bisa. Kita bisa pakai objek, model-model objek, array objek ini juga bisa. Nah, itu mungkin yang jadi kelebihannya ya. Kelebihannya Eloquent yang ngerti tipe data collection. Jadi kita bisa nge-treat data itu sebagai array of object kayak gini bisa, atau mungkin sebagai multidimensional array PHP juga bisa kayak gini. Jadi kita bisa akses dengan dua cara gitu. Karena kan normalnya kan kalau multidimensional array itu dia kayak gini kan, yang pakai artikel yang ini. Dia nggak bisa apa namanya, nggak bisa diakses pakai kayak gini nih. Nggak bisa diakses sebagai array of object gitu. Nah, dia bakal error kayak gini. Tapi Eloquent-nya Laravel bisa, kira-kira gitu. uh, Namanya sedikit tentang Eloquent ya. Oke, kita lanjut aja. Di sini udah ada title, description. Kita tambahin juga mungkin di sini created ad. Oke, terus sini created ad. Oke, ini kita ganti dulu jadi artikel. Ini, oh ya, detail ya. Detail kayaknya nggak usah sih ya, detail. Atau mungkin nanti detail terakhir aja. Kayak gitu kan, detail kan cuma kalau detail itu full apa namanya, alurnya sama aja kayak list all ini, cuma dia bedanya dia biasanya menampilkan data yang sifatnya single data gitu, atau mungkin kayak contohnya di sini ada apa namanya, ada artikel coba gitu, mungkin di sini di tabel yang ditampilkan cuma dua field doang, sebenarnya di database itu ada lebih dari dua field gitu. Nah, itu biasanya kan ditampilinnya di detail itu. Nah, itu fungsinya show biasanya kayak gitu. Untuk detail nampilin data lengkap dari tabel yang kita pilih, dari data yang kita pilih. Nanti kita akan coba aja yang hmm, kita akan coba cek nanti dulu. Tapi yang penting kan CRUD itu ada create, read, update, sama delete. Empat itu sih. Nah, di sini hmm, ini kan kita berarti udah berhasil nih nampilin data di dalam tabel gitu. Jadi kayak alurnya, alurnya tadi ya yang udah kita bahas sebenarnya sama aja tadi, dari 5 poin itu kita udah singgung semua, mulai dari routing, database, migration, model, controller ini, terus ada view. Jadilah kita bisa menampilkan data dari tabel artikel ke tabel ini gitu. Terus dan selanjutnya kita akan coba buat lagi untuk create, update, sama fungsi delete-nya. Oke, jadi di sini kita butuh button tambah dulu mungkin di sini. Kita kopas aja dari edit tadi. Edit kan udah ada contohnya. Sini ya. Ini kita pakai ini aja. Kopas. Mungkin kita taruh di sini. Kita nggak perlu parsing param apa-apa. Oke.
Nah, kayak gini ya mungkin ya. Simpel aja. Di sini ada create, button create gitu untuk nambah, ada edit sama ada delete gitu aja. Mungkin ganti jadi green kali ya. Nah, mungkin kayak gini. Jadi kalau misalkan kita akan coba kalau misalkan kita ngeklik button create ini, kita akan diarahkan oleh controller ke halaman create. Tadi di situ isinya adalah form untuk menambahkan data kita ke tabel ini. Kita akan coba cek aja di sini. Uh, kita buat satu halaman namanya form.blade.php. Terus dari root tadi jangan lupa tadi kan kita ada nambah function namanya create. Kita buat dulu fungsinya di sini public function create gitu. Terus ada request setelah request. Nah, ini oh enggak sorry. Kita kan baru create doang berarti kita di sini ngaratun ke halaman ini ya, ke halaman formnya article.form. Tuh. Di sini kita copy paste lagi aja. Di sini aku udah buat untuk stylingnya. Jadi nanti coba aku jelasin di sini maksudnya apa dan ada apa aja di situ. Kita tidak memakan terlalu banyak waktu juga. Nah, kayak gini. Jadi di sini dari GitHub yang udah teman-teman mungkin lihat juga di form.blade.php jadi ini untuk nutupin banget. Nah, di sini ada apa namanya? Slot header, terus ada oh, anjir. Sorry, layoutnya lupa. Nah, di sini ada header, terus ada ini kayak cuma penamaannya aja ya. Nanti kita akan coba cek dulu. Jadi di sini maksudnya apa? Jadi di sini maksudnya adalah kalau misalkan controller itu ngirim sebuah variabel, jadi di sini namanya edit. Karena kenapa tak buat begini? Karena biasanya uh, apa namanya dalam sebuah create itu untuk create sama edit dijadikan satu. Kenapa? Karena biasanya isinya sama aja gitu, field-fieldnya. Jadi misalkan ketika create ya semua field kan pasti diisi ya, atau mungkin ada beberapa field yang diisi. Begitu juga ketika edit itu pasti field-fieldnya itu sebagian besar sama gitu. Jadi ini mungkin gambarannya satu file bisa kita pakai untuk dua form gitu. Ini kan ada satu form kita bisa pakai untuk edit sama nambah gitu. Jadi kita nggak perlu buat halaman create.blade sama edit.blade. Kita bisa pakai contohnya kayak gini. Kita lihat di sini kita cek kalau misalkan controller ngirim data user, variabel user, berarti kita pakai root untuk update. Kalau misalkan enggak ya berarti kita pakai untuk root nambah gitu kan. Berarti simpelnya karena kan kalau create kan kita udah pasti nggak tahu nih data yang mau ditambahkan apa. Kalau misalkan kita edit itu kan otomatis kita udah tahu data yang mau kita edit itu apa gitu. Hmm, apa namanya? Habis itu terus di sini kita juga bisa nah apa namanya nambahin metode kalau misalkan sama sebenarnya logiknya kayak yang ini kalau misalkan ada variabel yang dikirim dari controller kita berarti pakai metode paste berarti kan dia edit gitu. Terus itu juga udah ya berarti ya. Nah terus kita juga pakai yang kayak gini nih auto apa namanya kayak default value-nya kalau misalkan ada variabelnya berarti kita pakai dari sini. Kalau misalkan nggak ada ya berarti kita pakai kalau di sini tuh dia old itu helper untuk uh, value dari catch kayaknya. Aku juga lupa karena jarang pakai blade. Pasti ini kayak apa namanya file yang udah pernah kita isi nanti kalau misalkan kita refresh dia bakalan keisi. Kita seingatku sih itu ya. Aku agak lupa juga. Soalnya aku jarang pakai blade. Nah, di sini kita hapus saja karena artikel kita cuma butuh
title sama description ya. Jadi di sini mungkin di sini kita ganti aja jadi delete artikel karena kita akan ngirim variabel artikel nantinya di function edit. Ini juga kita jadi artikel. Artikel. Terus oh ya ini jadi kan karena description itu kita butuhnya adalah text area, jadi kita perlu buat komponen baru namanya text area. Ini di sini kayaknya belum ada. Jadi teman-teman di Blade juga bisa nambah artikel itu ya, nambah komponen baru custom gitu. Ini kan belum ada namanya text area tuh, kita bisa tambahin sendiri. Copy aja di sini text area. Nah nih. Tempat filenya namanya text area text area input kayak gini. Ini kan sebenarnya bacanya sama aja sih. Text area input isinya cuma apa namanya HTML text area gitu. Cuma kan ini kita bisa atur-aturnya kayak ada disable atau enggak dari props-nya apa gitu. Nah, ini kita coba cek dulu. Ini mana tadi? Ini dia. Nah nih text area input. Ini kita coba ganti-ganti dulu dari description mungkin. Di description, description, description gitu. Terus yang ini kita ganti jadi title. Oke. Mungkin kurang lebih kayak gini sih. Kita akan coba cek dulu apakah bisa atau enggak gitu. Kita cek create. Oh, sorry. Belum kita ganti. Kita ganti dulu dari artikel. Nah, nih. Nah, ini kan udah ada nih berarti. Untuk apa namanya? Untuk form inputnya ya, ada title, ada description. Ini apa namanya? Dari halaman form kita. Kita udah mendefinisikan ini. Terus di sini kita lihat tulisannya create gitu. Kenapa bisa create? Karena yang tadi ya. Karena kan kita di controller nggak ngirim variabel apa-apa nih kayak gini. Contohnya, jadi dia otomatis akan dari logic halamannya gitu, dia akan ngedetect kalau ini itu dia halaman untuk form create, kira-kira gitu. Nah, udah mau jam 9 ya, kita cepatin aja mungkin. Habis itu kita buat untuk function store ya. Store. Tipe. Ini kita pakai ini panggil request yang dimasukkan oleh user, inputnya apa gitu. Sebenarnya di sini kita bisa pakai validasi, coba kayaknya karena waktunya mepet juga, mungkin validasi kita bahas di pertemuan selanjutnya aja. Jadi di sini kita yang penting datanya bisa masuk ke tabel dulu gitu kali ya. Nah, caranya gimana? Jadi apa namanya? Di sini gampangnya kita bisa ngambil kayak input apa aja yang mau kita masukin. Oh ini sebenarnya ada banyak cara ya, cuma ini yang biasa tak pakai aja gitu. Mungkin kalau teman-teman nemu cara yang lebih bagus juga, it's okay. Jadi di sini aku biasanya mendefinisikan input apa aja yang bakal dimasukkan ke tabel gitu. Dari requestnya ini untuk mencegah kalau misalkan ada orang iseng di requestnya itu ditambahin field aneh-aneh gitu. Jadi kita bisa apa namanya?
bisa mencegahnya paling enggak paling minimal dengan ini. Kita bisa mendefinisikan apa namanya input apa aja yang mau kita masukkan ke database gitu. Dari sini ya, maksudku tuh yang dari form ini ya. Ini kan ada apa namanya? Tiap form itu kan ada name-nya tuh. Nah tadi, nah nih name ini nih. Nanti yang akan kebaca di sini di controller sebagai ini ya request inputnya apa gitu. Habis itu kita kita panggil ini ya. Kita panggil modelnya apa. Terus kita panggil functionnya create. Di sini berarti model artikel buatkan data sesuai dengan input ini gitu yang ada di variable $inputs. Nah, ini bentuk paling simpelnya kalau misalkan sukses itu ya return redirect gitu ke halaman indeks. Terus kalau misalkan gagal gitu return apa gitu 500 error atau apa gitu. Biasanya orang juga bisa pakai try catch juga ini sama fungsinya. Cuma ini yang simple aja sih kayak gini. Nah, ini berarti kalau misalkan udah sukses nge-create, dia bakal return ke halaman artikel index. Nah, kita coba nih, udah benar apa belum? Kita akan coba buat dulu, cek baru. Nah, kita save. Oh, sorry, lupa. Kita apa namanya? Kita define dulu field-field yang boleh dimasukkan di sini. Kayak contohnya di user ada $variable. Ini maksudnya adalah berarti field yang akan masuk ke tabel itu cuma ada name, email, password. Di sini berarti kita kita masukkan berarti cuma ada artikel sama titel. Ini proteksi proteksi ganda sih. Kita coba save lagi. Description kan ya betul ya. Sorry. Wah, udah ngantuk gitu. Ya, kita coba cek lagi. Cek baru. The fuck? Titel, description, kok bisa artikel sih? Description, nah kayak gini ya berarti ya. Kita cek lagi, kita save. Iya nih, sampai speedrun. Waktunya udah mepet. Ini kenapa lagi nih? Artikel.index, return redirect. Oh, sorry. Lupa. Harusnya gini. Nah, harusnya kayak gini nih. Baru artikel indeksnya ditaruh di sini. Karena banyak yang perlu disampaikan juga dalam waktu singkat ya, jadinya kayak gini ya. Nanti teman-teman bisa coba cek di rekaman aja di slow slow motion. Kita cek lagi nih, cek baru, baru. Nah nih, dia udah sukses di sini, udah ketambahan input baru nih, cek baru. Ini berarti kan udah sukses nih, nambah data dari sini gitu. Sebenarnya di sini kita bisa nambahin validasi, terus kita bisa nambahin kayak alert kalau misalkan udah sukses gitu. Tapi itu kita coba di next saja ya. Ini benar kita selesaiin dulu nih, kurang edit sama delete. Nah, karena formnya sama untuk edit, sebenarnya kita tinggal gini aja, gampang. Jadi untuk edit kita di sini parsing ID-nya, terus apa namanya artikel, kita artikel find, kita cari artikelnya dengan ID ini, terus kita parsing ke sini gitu. Kayak gini ya contohnya. Kita coba cek di edit. Nah ini nih. Tadi fungsinya untuk itu ya, yang tadi ya untuk formnya ya. Kita parsing artikel ke form ini nanti dia
dari logiknya ini bakal ngedetek apakah dia formnya edit atau create gitu. Di sini kan kelihatan nih, nah, dia formnya edit gitu. Kalau misalnya kita klik ke halaman apa form untuk create, kalau edit ke edit. Dan di sini juga udah otomatis keisi ya, karena kita udah ngisi default value-nya di sini. Nah, ini nih kayak gitu. Eh, 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 kayak gini. Terus oke oke. Terus untuk edit ya, untuk edit udah. Terus untuk update kita tambah function juga update. Update mah kayak gini. Kalau update kita ada eh, dua dua value di sini. Yang pertama itu untuk request input dari halaman formnya. Yang kedua adalah ID yang didapat dari sini, dari sini. Terus apa namanya? Untuk tahu juga artikel mana yang harus diupdate gitu. Nah, ini kan berarti kan gampang aja gitu. Sama sebenarnya inputs, copy aja lah ya. Input terus di sini kita get artikelnya dulu karena kita mau nge-update, jadi kita perlu tahu artikel mana yang mau diupdate kayak gini. Jadi kita masukin variabel dulu. Habis itu kalau udah baru kita update kayak gini, update inputs. Nah, habis tahu artikelnya apa, terus kita baru masukin inputnya gitu. Kita cek kalau misalkan sukses tidak ke halaman index, kalau gagal atau 500 gitu lah. Kayak gini update. Kita coba cek update. Nah, ini udah ke update nih. Berarti udah sukses nih untuk fungsi update yang udah kita buat seperti itu. Untuk update. Terus kalau untuk delete, delete. Kalau untuk delete sama sebenarnya. Jadi kita tinggal nambah lagi. Ini sebenarnya kita tinggal main logik-logik aja sih di sini sih. Kayak kebutuhannya apa. Kalau misalkan update ya berarti kita perlu ngapain di sini. Kalau misalkan delete ngapain, store ngapain gitu. Nanti bisa dipelajarin lebih lanjut. Bisa di-explore sendiri. Kita bisa ngapain aja di controller gitu. Kalau desktop kita nggak perlu request ini karena dia cuma ngirim ID doang dari apanya, dari halamannya gitu. Kita coba perlu ini doang. Terus ada delete, sini delete, sini delete. Kita nggak perlu ngisi apa-apa. Nah kayak gini. Jadi kita cari artikelnya apa. Kalau udah ketemu kita delete gitu. Kira-kira cek apakah sudah selesai. Nah, berarti udah sukses nih, udah berhasil ke delete nih. Kalau misalkan kita cek di sini, udah gak ada nih cek update. Nah, ini kan udah nggak ada, berarti udah sukses ke delete seperti itu. Nah, ini udah juga ke delete, delete semua. Bisa. eh Kira-kira kayak gitu. Sebenarnya ini masih ada yang kurang. Kalau di sini teman-teman lihat di sini tuh aku udah kayak apa udah nambahin juga di GitHub-nya kayak apa namanya? Aku udah nyiapin kemarin itu untuk ininya ya. Flash session gitu. Jadi bakalan ada alert kalau misalkan dia udah berhasil nge-create, berhasil update gitu. Nanti teman-teman bisa cek aja di sini. Kalau misalkan dilihat di store itu ada tambahan yang namanya session flash. Di sini dia bakalan diimplementasikan di sini ya uh, di layout app di sini di header. Jadi misalkan dia ada session namanya notification sukses, dia bakal nampilin pesannya itu apa begitu. Nanti coba dieksplor aja di situ karena di sini waktunya udah nggak cukup. Jadi nanti bisa coba lihat sendiri GitHub-nya ini ya. Eh, yang pertama itu, yang kedua ada validasi. Jadi di sini juga aku udah nambahin validasi. Namanya pakai share, mungkin udah sempat disinggung. Hmm, sama aja kayak validasi
kan biasanya registrasi mana. Nah, biasanya kan sih ada di sini ya, di dalam kontrak, tapi kita bisa juga nulis validasi terpisah di sini. Ini punya yang masalah nih, yang putus. Oke, oke, ya, bentar. Halo Mas. Oke, sebentar ya. Apa? Mungkin ini buat teman-teman semua itu sudah ada apa namanya link absensi dari panitia mbaknya. Ya nanti itu bisa diisi ya teman-teman. Itu juga nanti Halo, halo, cek, cek. Halo ya Kak. Iya, udah itu belum ya? Tadi internetku putus tiba-tiba. Oh iya. Oke, jadi terakhir sampai mana ya? sampai GitHub. Sampai GitHub. Iya, Oh, apa tadi? sampai sampai form request tadi. Form request sudah belum? Sampai validation. Validation atau flash message tadi ya? Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Itu berarti udah mau selesai juga sih. Oke, oke. Ya mungkin karena ini mau dilanjut atau gimana Mas? Oh, oh, oke, oke. Kalau udah, ini cuma ngasih tahu aja kalau misalkan mau ngecek, bisa dicek di GitHub aja. Aku udah nambahin untuk form request sama apa namanya session flash ini. Nanti bisa coba dieksplor sendiri gitu sih. Kalau dari aku udah gitu dulu mungkin. Oke. Oke, oke. Oh, berhubung udah malam, masalah juga capek nih ngepush. Again, bro. Ya, Enggak deh. apalagi kemarin pas online gitu ya dari jam 9 sampai setengah 3 gitu ya. Gila sih. Oke. Ini mungkin buat teman-teman semua kayaknya kali nggak bisa ngikutin untuk ngoding langsung ya, tapi paling nggak kalian udah dapat gambaran Laravel tuh kayak gimana sih cara penggunaannya kayak gitu. Kurang lebih ya basically dia cuman CRUD kayak kayak gitu aja apapun apa namanya projectnya kayak gitu. Nah, mungkin buat teman-teman semua, ini nanti mau akan direcord ya. Untuk dikirimnya kapan nanti nungguin
Mas Panitia ya, karena nanti di convert dulu baru kita upload ke YouTube atau GitDrive kayak gitu. Oke, kayak gitu. Dan tadi ada GitHub-nya Mas Alan juga, mungkin bisa kalian explore atau kalian install dulu. Oke, kayak gitu ya teman-teman semua. Mungkin ada pertanyaan dulu nih dari, atau nanti di lewat chat aja ya, karena udah malam. Capek nih. Lewat chat. Ya, lewat chat Ya. aja ya. Oke, kayak gitu teman-teman semua. Oke, nanti ini juga ini ya, kayaknya untuk penugasan juga proyeknya kalian nanti dikirim ke GitHub. Nanti nungguin instruksi dari Mas Panitia aja. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Thank you banget yang udah join dan thank you banget Mas Alan yang udah sharing pengetahuannya Mas Alan kayak gitu. Oke. Thank you juga teman-teman yang udah join. Kalau misalkan ada eh, salah-salah bisa koreksi juga ya, jangan takut-takut. Misalkan aku ada salah gitu. Oke, kalau Bisa mau di- tanya di grup Ya, aja, tanya di grup boleh. di grup. Oke, mungkin teman-teman kayak gitu dulu ya. Untuk selamat berjumpa lagi di besok Sabtu tanggal berapa ya? Tanggal 3 ya. Ya, tanggal 3 itu membahas Vue.js. Mas Vue.js-nya nanti kita belajar untuk front end-nya. Kayak gitu. Oke, teman-teman semua. Mungkin kalian eh, yang udah capek bisa out dulu nggak apa-apa hari ini. Karena udah malam. Thank you semua ya. Oke, thank you. Terima Oke, kasih, Mas. terima Yuk. kasih. Terima kasih, Mas.